Ini satu pertanyaan lagi ya Om ya ini ya. Ya, Oke. Nih. mana orang-orang Bengkulunya kok dak doain dak dia nongol. Nah, Nah, itu bahasa Bengkulu tuh. nih yo, yang mau tanya bisa langsung klik join ini. Yo, bentar-bentar. Nah, ini siapa nih? Ada yang Bengkulu, nggak ada lawan. Terima kasih, alhamdulillah berkat dukungan para pelanggan setia. Nah, ini ada yang mau join ini. Siap. Assalamualaikum Pak Halo. Sani. Waalaikumsalam. Hai. Pak, ini saya mau nanyanya mungkin lebih ke teknis ya Pak ya. Tadi kan Ya, teman-teman mungkin tanya trayek dan lain-lain. Ini kan namanya kan kita mungkin ke depan pengen punya cita-cita nih Pak ya. boleh. Punya PO sendiri gitu. Pak, Amin, kalau amin. untuk persyaratan pembuatan akap sendiri itu dari pengalaman Bapak mudah atau gimana nggak sih Pak? Gitu. Jadi mungkin dari perizinannya atau KPS-nya kalau dari pengalaman Bapak sendiri seperti apa Pak? Mohon Gitu. share ilmunya. Dengan Om siapa Ya, ini, Maaf? Wisnu Pak. Oh, Mas Wisnu ya. Jadi gini, Ya, ini dari Mas Ya, Wisnu. untuk zaman hari ini, zaman teman-teman hari ini semua sudah lebih gampang. Syaratnya sebenarnya kalau bicara syarat yang utama itu perusahaan akte berbadan hukum. Ya, dengan klasifikasi jenis usahanya jasa transportasi. Di situ ada namanya KLBI, ada kode apa KLBI-nya ada saya lupa kodenya berapa. Nah, kalau sudah melengkapi itu semua, Mas Wisnu sudah punya pool. Pool itu tidak harus pilih sendiri, boleh sewa. Punya struktur organisasi. Nah, kalau Mas Wisnu mau iseng-iseng, Mas Wisnu coba cek di debhub.co.id ada namanya Spionam. oh SPM ya. SPONAM, Spionam. Mas Iya, Wisnu cek di sana. SPM. Kalau tanya zaman hari ini jauh sudah lebih terang benderang dan mudah menurut saya. Artinya prosesnya semua lebih ke digitalisasi dan profesionalisme. Kalau zaman ya ayah kami dulu atau zaman saya lah ya, wah belum pakai lampu masih pakai lilin. Paham maksudnya kan? Jadi Ya ya Pak. harus nyelondoh, harus kadang-kadang masuk kolong meja. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi jenengan masuk ke debhub.co.id, cek di Spionam, 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 di situ ada persyaratan, terus kalau jadi akap apa, pariwisata apa, ajab apa, terus semua ada di situ. Nah, nanti kalau perusahaan sampean sudah ada, sudah masukkan data segala macam, nanti dikasih apa namanya login, dikasih password, masuk. Nah, barulah cari trayek yang diinginkan mana sesuai OD. OD itu gini, Mas Wisnu. Mas Wisnu misalnya tinggal di mana tinggal sekarang? Domisili. Bekasi Pak. Bekasi. Kira-kira tujuan yang Ya, diinginkan kemana? pengen sih rencana karena kampung halaman sih pengennya Wonogiri aja dulu Pak. Oke. Nah, jadi kan itu namanya OD trayek, asal dan tujuan. Jadi trayek asalnya Bekasi atau Jabodetabek, tujuannya Wonogiri dan sekitarnya. Nah, jadi dipilih. Nah, di situ ada list asalnya mana, tujuannya mana, itu bisa di list. Nah, jadi kendaraannya kendaraan dan domisili perusahaan di Bekasi atau di Wonogiri bisa mengajukan trayek asal dan tujuan tersebut. Nah, semua bisa diakses di Spionam. Mas Wisnu bisa cek di sana, bisa dilihat, semua sudah terang benderang. Jadi tinggal cek aja di www.debhub.co.id kalau nggak salah saya. Nah, di situ pilih Spionam, di situ ada semua. Mas Wisnu mau urus izin kapal juga ada di situ. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Nah, termasuk ini sekalian nih Mas Wisnu kan ngomongin menanyakan masalah persyaratan perizinan. Teman-teman bisa cross check juga. Jadi kalau misalnya mau berangkat, begitu mau berangkat di terminal ada busnya datang, lihat nomor polisinya iseng aja di Spionam tuh bisa ngecek Mas Wisnu nomor polisi, masukkan nomor polisi,
cek kendaraan atau cek perusahaan. Nah, di situ keluar nanti nomor kendaraan, masukkan, nanti keluar data, nama perusahaan, nomor uji kirnya kapan mati, KPS ya, hidup sampai kapan, SK-nya sampai kapan, trayeknya mana saja. Nah, jadi itu bisa dicek. Jadi ini juga terima kasih nih Mas Wisnu nanya ini, saya malah senang nih. Artinya kan teman-teman juga sudah mulai mau mengerti tentang legalitas dan birokrasi. Ya, kalau bukan kita anak-anak muda Indonesia, siapa lagi yang mau menggiring Republik ini rapi. Makasih Mas Wisnu, semoga cita-cita tercapai. Ya, Pak. Kalau perlu, amin. Terima kasih untuk doanya, Pak. pasti saya sangat dukung anak-anak bangsa yang mau maju. Kalau memang mau ngobrol, diskusi, anytime bisa kita obrolin. Siapa yang bisa saya bantu, sekedar sharing, insya Allah saya siap. Siap, Pak. Siap. Terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama. Kita kapan-kapan ketemu ya, Pak. Siap. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Siap, Mas. Mana nih, yang anak-anak Bengkulu mana kok? Tidak ada yang nongol kok. Ini gimana nih? Ini coba disapa Om. Ini orang-orang Bengkulu Om. Disapa pakai bahasa Bengkulu gimana Om? Loh, kan itu tadi udah. Mana anak-anak Bengkulu? Lagi tidur galuh gitu. Gimana kok? Gimana kok? Ayo masuk. Ya, jadi memang Mas Wildan, saya senang ya, seperti tadi salah satunya Mas Wisnu sudah mau ngeh dengan apa yang harus dilakukan tahap pertama, harus ngapain, minimal cita-citakan dulu. Namun pada saat menaruh cita-cita tuh cari tahu apa yang harus dilakukan, minimal kan itu. Jadi itu yang memang kalau bangsa ini tidak akan beres permasalahan-permasalahan yang ada kalau bukan kita yang melakukan, kita yang beresin. PR-nya ada di kita sama-sama, bukan cuma yang ada di birokrasi gitu. Ya saya sih berharap akan banyak anak bangsa lain yang kreatif dan mau berkarya di dunia ini, namun dengan cara yang tepat. Harapannya sih itu. Ya, siapa lagi? Yang nanya juga. Ini tambahin satu deh Om ya pertanyaan ya. Ini kita jawab coba yang di kolom chat sini ya, lewat kolom chat. Oh ini ada Mas Rian nih. Ada siapa nih? Riki. Mardi, Mas Rian sering emosi karena manianya ribut minta tronton. Oh, tolong kasih saran soal tronton. Wah, itu cuma masalah waktu aja tuh kalau Adinda itu. Tenang aja, teman-teman HR mania tenang aja itu. Nah, ini luar biasa sekali nih ya, antusias teman-teman malam ini. Terima kasih. Tentunya, nih ini saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir dalam live kali ini. Dan ini saya ucapkan terima kasih banyak juga buat Om Sani yang sudah mau sharing-sharing sama kita. Ini jadi dapat pengalaman baru gitu ya Om, dapat pengetahuan baru. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk install aplikasi Redbus ya. Nah, ini Om Sani tadi juga sudah bilang kan, kalau pakai Redbus itu dijamin aman ya Om ya. Insya Allah. Nah, dijamin aman, praktis, dan nyaman gitu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya, ini edisi nobar kita, nongkrong barengnya. Nah, di sini mungkin ada yang mau disampaikan ini, Om? Ya, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih pada Rebas, terus teman-teman yang sudah gabung di forum ini, di acara ini, di Live nongkrong bareng ya, nongkrong bareng Rebas. Ya, semoga obrolan ringan kita ini bisa menjadi masukan satu sama lain. Terutama saya, tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan masalah rute, pertanyaan tentang kenapa belum ke sini, kenapa belum ke situ. Ya insya Allah, mohon doanya. Semoga kita bisa mengembangkan sampai sesuai dengan harapan kawan-kawan. Yang lain, saya untuk yang pasti kepada
seluruh pengguna setia PO-San, saya ucapkan terima kasih yang selama ini sudah mendukung dan selalu setia kepada kami, di mana kami PO-San khususnya Redbus dan industri bus itu tidak bisa dan bukan sesiap apa-apa tanpa dukungan dari para pengguna setia jasa transportasi darat berbasiskan bus. Yang kedua, saya sekali lagi di forum ini memohon kepada teman-teman agar teman-teman lebih bijak dalam menggunakan transportasi darat, itu yang memiliki izin jelas. Karena dengan memiliki izin jelas, mereka harus memenuhi beberapa hal yang harus mereka penuhi menyangkut izin yang diberikan, mulai dari SPM-nya, standar pelayanan minimalnya, mulai dari standar keamanannya, itu standar perawatannya, kita punya kewajiban itu kepada negara sesuai izin yang kita berikan. Jadi supaya standar keselamatan dan kenyamanan penumpang itu bisa dipastikan. Ketiga, mohon kalau ada satu dan lain hal informasi sebelum disebarluaskan, dicari dulu informasi yang akurat kepada sumber yang terpercaya. Jadi kalau jangan termakan hoax. Jadi kalau ada hoax langsung disebarluaskan sehingga menjadi viral yang ternyata belum confirm dan belum pasti, itu kan merugikan satu sama lain. Nah, terutama kepada terhadap PO yang memiliki standar prosedur manajemennya. Jadi kasih masukan dengan baik, kasih input yang baik supaya PO-PO pelayan masyarakat transportasi darat berbasiskan bus ini bisa memperbaiki diri, menjaga standar pelayanannya, bisa menjaga kualitasnya sesuai ekspektasi para pelanggan dan penumpang di Indonesia. Jadi jangan saling hujat. Nggak ada yang mau salah, tidak ada yang mau mengecewakan. Semua pasti ingin memuaskan pelanggan. Itu saya pastikan. Namun oknum, terus situasi, kondisi, ya kadang-kadang kan itu yang menjadi masyarakat jadi kecewa. Jadi saya percaya itu lebih ke karena komunikasi yang kadang-kadang nggak nyambung dan tidak firm lah, sehingga menyebabkan miss yang terjadi di lapangan. Itu aja sih dari saya, Mas Yudan. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Om Sani. Sama-sama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join dalam live kali ini. Nah, ini saya Ahmad Duldani, saya mohon maaf bila ada salah tutur kata pada live kali ini. See you on the next live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Nah, gas.